Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon izin kalau saya memanggil Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dengan teman-teman ya, biar keakraban di antara kita lebih terjalin, lebih harmonis dan lain sebagainya. Baiklah, dalam kesempatan ini melalui video ini, melalui seminar virtual online, diawali dengan video ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Taufik. Kebetulan saya di Hasanah Pusat, alhamdulillah dipercaya sebagai manajer marketing di Hasanah Pusat, dan juga saya sebagai kepala cabang di kantor Hasanatur cabang Jaka Permai ya, cabang Jaka Permai Bekasi atau Jaka Sampurna Bekasi ya, karena Jaka Permai sama Jaka Sampurna itu posisinya berdekatan ya. Silakan kita bisa sebutnya kantor Jaka Permai, terkadang juga bisa kita sebut dengan kantor Jaka Sampurna ya kan, kantor Hasanatur cabang Jaka Permai, kantor Hasanatur cabang Jaka Sampurna ya. Silakan mau sebut salah satu boleh, silakan ya. Tuh. Baiklah, sebelum saya berbicara lebih jauh ya kan, memberikan presentasi yang lebih lengkap, dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi mengajak Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yuk kita luruskan niat kita ya kan, kita luruskan niat kita, satukan visi kita, dan ini sangat amat penting sekali. Kenapa? Karena niat kita itu nantilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya kita di dunia umroh haji ini, di bisnis usaha umroh haji ini ya tuh. Dan inilah yang akan menentukan nanti insya Allah apakah apa yang kita jalankan ini ya di dalam melayani tamu Allah itu benar-benar di dalam ridha Allah, benar-benar dalam perlindungan Allah gitu kan. Artinya apa? Kita senantiasa selalu ya kan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan nanti. Nah, ini sangat penting luruskan niat kita. Niat kita apa ya kan? Nah, jadi saya mengajak teman-teman sekalian, yuk kita luruskan niat dari sekarang. Ya kan, satukan visi. Niat kita apa? Yaitu niat kita menjalankan perintah Allah ya kan, melaksanakan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya kan, itu niat utama kita. Artinya apa? Kalau segala sesuatu kita jalankan karena Allah, insya Allah semua pekerjaan akan lebih mudah, lebih ringan kita bisa laksanakan. Nah, kemudian kita menyatukan niat dan visi kita, yaitu apa? Yaitu berkhidmat untuk tamu-tamu Allah ya, kita melayani tamu-tamu Allah, itu niat utama kita ya, niat awal kita, niat pertama kita. Nah, maksud saya jangan sampai niat utama kita menjalankan usaha umroh ini yaitu money oriented atau profit oriented. Walaupun ya nggak mustahil ya, nggak menutup kemungkinan, nggak munafik ya, kita butuh uang ya, kita istilahnya dalam rangka mencari uang atau menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui usaha atau bisnis umroh haji ini ya tuh. Tapi kami sarankan teman-teman, yuk kita niatkan utama berkhidmat untuk melayani tamu-tamu Allah. Kenapa? Karena yang namanya di dunia umroh haji ini ya kan, kalau boleh saya analogikan, kalau saya boleh ibaratkan, ibarat kita itu berjalan di tengah hutan ya, kita berjalan di tengah hutan di malam hari ya kan, yang penuh istilahnya yang pada pasti gelap, sangat gelap sekali. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu di malam hari di tengah hutan gitu kan, hutan aja di tengah istilahnya di siang hari itu gelap ya kan, bagaimana kalau di malam hari yang tidak ada sinar sama sekali ya kan. Itu artinya apa? Kita nggak tahu di situ ada lubang atau ada jurang. Apakah ada lubang atau jurang? Kita nggak tahu kapan kita ketemu jurang, kapan kita nggak tahu kapan kita ketemu lubang. Nah, dalam kondisi seperti itu artinya apa? Kita butuh yang namanya nur ya, butuh cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau cahaya ilahi nurullah itu sudah kita dapatkan, insya Allah yang gelap seperti itu pun akan terang. Artinya apa? Kita bisa melihat, oh itu ada ada jurang, berarti kita jangan sampai masuk ke dalam jurang itu. Oh berarti di situ ada lubang, berarti kita harus menghindari lubang itu sendiri. Lalu apa hubungannya, korelasinya dengan usaha yang kita lakukan ya? Yang jelas usaha umroh ini ya kan penuh dengan dinamikanya, penuh dengan
kalau boleh saya sebutkan penuh dengan lika-likunya ya Tun. Dan artinya apa, di dalam bisnis apapun sebenarnya bukan hanya di dunia umroh haji pun kita nanti akan mengalami masalah-masalah gitu kan ya, entah itu masalah bisa jadi gitu kan jamaah yang komplain karena mungkin sudah diharapkan programnya seperti ini tapi tidak sesuai dan sebagainya gitu kan, atau jamaah yang istilahnya marah-marah karena mungkin kopernya ketinggalan gitu kan, akhirnya dia marah-marah dan lain sebagainya ya kan, apapun permasalahan. Artinya apa, kalau saya boleh ibaratkan masalah seperti itu yaitu ibarat kita di tengah hutan yang tadi ya kan, ada lubang, ada jurang dan sebagainya. Nah, di saat nur cahaya Allah itu kita dapatkan, insya Allah ya kan, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita dari permasalahan tersebut. Intinya kita bisa menghadapi permasalahan nanti itu ya dengan baik, dengan tanpa halangan, tanpa rintangan. Jadi sekali lagi ya kan, sebelum berlanjut ya kan, saya mengajak teman-teman yuk kita luruskan niat. Insya Allah kalau niat kita sudah lurus, niat kita sudah benar, Allah akan ridho, Allah akan senang dengan apa yang kita usahakan. Kalau Allah sudah senang, Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah yang langsung akan memberikan keuntungan demi keuntungan kepada kita ya kan. Allah akan memberikan rezeki kepada kita ya kan, itu mungkin Allah akan kasih kemudahan nantinya kita mendapatkan closingan jamaah ya kan, kita mendapatkan jamaah yang istilahnya yang asik, yang enak ya kan, yang tidak dikit-dikit marah-marah, yang tidak sedikit-dikit komplain dan sebagainya. Itulah salah satu keuntungan. Insya Allah kalau kita niatnya lurus, Allah nanti yang akan membalas dengan keuntungan-keuntungan, dengan rezeki-rezeki, dengan uang, bahkan ya kan di luar apa yang menjadi perkiraan kita ya. Itu luruskan niat. Nah kemudian saya hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa yang kita akan laksanakan ini adalah bisnis umroh dan haji ya kan itu. Nah mungkin nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan di lapangan gitu kan, ketika teman-teman mengajak ya, mungkin nanti suatu saat setelah teman-teman bergabung menjadi mitra kami ya kan, ingin mengajak saudara, tetangga atau temannya untuk berbisnis di dunia umroh haji ini. Nah kemudian mereka mengajukan kritik ya kan, menyampaikan kritik atau pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bisa jadi seperti ini, kok umroh atau haji dibisnisin gitu kan. Nah isinya kan kita menawarkan, mau bisnis gak nih, ini bisnis umroh haji. Kemudian istilahnya dijawab oleh dia dengan pertanyaan lagi, kok umroh atau haji dibisnisin ya kan itu. Nah ini kan ini ibadah gitu kan, itu masa ibadah dibisniskan kan itu. Nah itu kira-kira ketika teman-teman menghadapi pertanyaan seperti ini ya, menemukan pertanyaan seperti ini, kira-kira teman-teman jawabnya seperti apa? Oke ya tuh. Nah mungkin teman-teman ada yang menjawab macam-macam ya gitu kan, istilahnya kita kan membantu orang beribadah gitu kan gitu, kita kan ingin wajar dong kalau mendapatkan keuntungan ya kan, dan lain sebagainya ya. Mungkin jawabannya variatif. Oke baik ya, saya akan membantu menjawab yang mudah-mudahan ini bisa ya menjadi acuan ya ketika ada orang yang bertanya tentang seperti tadi, kok umroh dibisnisin, kok haji dibisniskin, kan ini ibadah ya kan itu. Jadi jawabannya kira-kira seperti ini ya tuh. Jadi yang dibisnisin atau yang kita bisniskan itu bukan ibadah umrohnya, bukan umrohnya, bukan ibadah umrohnya itu sendiri. Tapi yang kita bisniskan adalah komponen ya, komponen perjalanannya ya kan, komponen perjalanannya, prosedur perjalanannya, syarat-syarat perjalanannya ya kan, di mana di situ komponen umroh itu ada yang namanya LA, land arrangement, yaitu seperti hotel, kemudian transportasi darat, kemudian konsumsi makan ya, dan lain sebagainya. Dan juga ada komponen lainnya yaitu tiket pesawatnya ya kan, kemudian ada visanya ya kan, kemudian jasa mutawifnya, handling dan lain sebagainya. Nah itu yang kita bisniskan. Dan ya kan menurut saya wajar ya kan, sah dan halal ya kalau kita membisniskan, artinya mengambil keuntungan dari penjualan tiket, mengambil keuntungan dari penjualan hotel, mengambil keuntungan dari penjualan konsumsi ya kan, dan lain sebagainya ya itu. Nah sementara umrohnya sendiri ya tetap gratis ya, tidak kita bisniskan kan. Nah
artinya gini, umroh itu kan komponennya atau syarat umroh itu ada 4 ya. Yang pertama niat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul, ya kan, itu umrohnya. Nah, artinya apa? Umrohnya itu sendiri sama sekali kita tidak bisniskan, ya. Itu kita tidak bisniskan. Kalau misalnya umroh atau ibadah umroh itu kita bisniskan, itu pasti akan kita terapkan tarif, ya kan. Nah, misalnya niat, ya kan, niat, niat sekali niat bayar 500.000, ya kan, itu. Kemudian yang kedua tawaf, ya kan, tawaf itu 7 keliling Ka'bah sebanyak 7 keliling, ya, 7 kali. 1 kali keliling, 1 kali tawaf bayar 1 juta, berarti 7 kali tawaf bayar 7 juta, ya kan, itu. Ya itu ya, itu. Terus sa'i juga kita tarifin, ya kan, 1 kali balikan 1 juta, 7 kali balikan berarti 7 juta. Belum lagi tahallul, mencukur sebagian rambut, bayar misalnya 500.000, totalnya berapa? Misalnya 7 14 tambah 1 berarti 15 juta. Itu berarti kita membisniskan umrohnya. Sementara selama ini kita tidak pernah membisniskan umrohnya, umrohnya kita gratiskan, ya, itu umrohnya kita gratiskan. Bahkan di Hasanatur insya Allah umrohnya itu kita fasilitasi dengan 3 kali umroh, dengan 3 kali mikot, yaitu mikot di Bir Ali, ya kan, kemudian di Jirona, ya kan, dan yang terakhir di Hudaybiyah, ya kan, itu, dan gratis. Bahkan bagi jamaah, ya kan, yang sanggup masih punya waktu, ya kan, itu bisa umrah lebih dari 3 kali, ya, bisa melaksanakan umrah keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Yang penting dia sanggup dan ada waktunya, ya kan, dan mampu bayar untuk apa? Niat dari hotel ke misalnya ke Hudaybiyah, itu bayar taksinya, ya kan, itu sekitar 10 sampai 15 real, ya, itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, gak usah khawatir, ya, yang kita bisniskan itu adalah bukan umrohnya, bukan ibadahnya, tapi yang kita bisniskan adalah komponen umrohnya. Tapi bisnis yang kita lakukan adalah bisnis dalam rangka melayani tamu-tamu Allah, ya, bisnis mengurusi tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang mereka ingin ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Insya Allah, ya kan, ini adalah bisnis yang sangat mulia. Kenapa? Kita bisnis mengurusi orang-orang yang mau ibadah, ya kan, bisnis melayani orang-orang yang ingin ibadah, ya kan, di tanah suci Mekah dan Madinah. Insya Allah, ya kan, di dunia umroh haji ini, di bisnis ini, teman-teman akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, keuntungan secara duniawi, yaitu komisi yang lumayan, nanti akan saya jelaskan, ya kan, dan yang kedua, kita insya Allah mendapatkan keuntungan akhirat, ya, keuntungan dunia berupa komisi, ya kan, keuntungan akhirat insya Allah berupa pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melayani tamu-tamu Allah. Dan saya bisa pastikan bahwa bisnis yang kita lakukan ini tidak akan ditemui di bisnis manapun, bahkan yang bernuansa Islam. Apa indikasinya? Apa? Salah satu tadi saya sebutkan bahwa kita bisnis melayani tamu-tamu Allah. Mereka sana pasti untuk ibadah, itu kan. Salah satu ibadah yang mereka kejar adalah salat, ya kan, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita ketahui bahwa salat di Masjidil Haram itu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa pahalanya itu 1000 kali dibanding salat di masjid-masjid yang lain, 100.000 kali, mohon maaf, ya, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Artinya apa? Pahala seperti ini tidak akan kita temui, ya kan, di tempat lain, ya, termasuk di negara kita di Indonesia. So teman-teman beruntunglah, ya kan, yang bergabung atau yang punya niat menjalankan bisnis di usaha umrah haji ini, ya, karena insya Allah ini bisnis yang halal, bisnis yang penuh berkah. Kita mendapatkan 2 keuntungan langsung, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan pahala. Dunia kita mendapat komisi yang lumayan, active income, passive income, referral income, dan akhirat kita insya Allah mendapatkan pahala karena membantu memudahkan orang dalam melaksanakan ibadah, dan pahalanya insya Allah sangat besar sekali. Oke, baik, dari saya cukup sekian penjelasan tentang tadi niat, ya. Jadi saya kasih kesimpulan, luruskan niat, ya kan, semata-mata hanya menjalankan perintah Allah, berkhidmat untuk melayani tamu-tamu Allah. Terus yang kedua, jangan ragu menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kita sedang tidak membisniskan orang yang ibadah umrah, tapi kita membisniskan komponen-komponen perjalanan tersebut, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.